Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Nora. Bu Yuni, eh, ada waktu Oh, ada Bu. Kenapa ya Bu? pengen ngobrol-ngobrol sih Bun, pengen ya curhat lah. Saya lagi pusing nih Bun. Iya, kita lama banget ini Bu, nggak curhat-curhat bareng ya, nggak ngobrol-ngobrol bareng. Iya Bun. Boleh ya saya minta waktunya? Boleh dong. Kenapa Bu Nora? Saya pengen ngomongin tentang permasalahan yang saya hadapin Bun, tentang eh, murid saya. Eh, bukan murid sih, tentang kurikulum merdeka sih Bu, yang kalau yang murid gampang lah insya Allah. Yang kurikulum merdeka Bun, saya kan kemarin-kemarin ngajarnya K13 Bun. Nah Iya. sekarang kan sekolahan saya kan masuk Umer yang tahun kedua. Mm-mm. Nah, akhirnya tahun ini saya dikasih amanah ngajar kelas 10 dan kelas 11 sih Bun. Itu. Oh, jadi sekarang Bu Nora inginnya seperti apa nih? Saya sih pengennya belajar sih Bun, karena kebetulan kan kurikulum merdeka yang kelas 10 sama kelas 11 itu kan harus nyiapkan bahan ajar juga, model apa metodenya itu, kemudian modul ajarnya itu kan beda Bu dari K13 gitu loh. Ya meskipun katanya teman-teman RPP gitu, tapi ternyata kan beda gitu loh. Iya, bener Bu. Jadi menurut Bu Nora seperti apa? Apa yang mau Bu Nora lakukan nih biar bisa mempersiapkan hal-hal seperti itu? Rencananya sih Bun, saya mau nyiapin modul ajar mulai dari CP-nya, kemudian di breakdown ke TP, ATP, sampai akhirnya modul ajar sampai jadi bahan ajar. Itu rencana saya. Bu Nora sudah punya referensinya? Alhamdulillah sih kemarin waktu ngobrol-ngobrol sama temen ada sih yang punya, meskipun ya kalau tak lihat-lihat sih kurang lengkap sih Bun, gitu. Bahkan kemarin mikir untuk buat bahan ajar gitu kan, kebetulan saya sering buat media pembelajaran pakai Canva. Nah pengennya buat bahan ajar gitu. Ah, Gimana ya Bun ya? Hebat nih Bu Nora nih bisa buat pakai Canva. Nah, Alhamdulillah. Jadi rencana saya sih begitu Bun. Tapi Bu Nora tidak ada prioritas yang lain kah? Sepertinya Bu Nora kan sibuk banget ini sekarang kan? Iya sih sibuk, tapi kan hari ini sudah hari terakhir liburan, besok sudah masuk, ya kan? Iya. Jadi 3 hari, tinggal 3 hari lah untuk mempersiapkan semua bahan ajarnya dan lain-lain yang harus disiapkan. Eh, Kalau seperti itu Bu Nora butuh bantuan tidak dengan teman-teman yang lain? Mungkin bisa ini bareng-bareng sama teman yang lain buat ngerjakan itu. Insya Allah ada sih Bun, insya Allah dengan teman-teman yang MGMP Mini ya, kalau di SMA itu kan ada MGMP Mini, jadi dengan MGMP Mini bahasa Inggris gitu insya Allah, karena di sekolah saya ada 3 guru bahasa Inggris gitu. Insya Allah nanti mau kolaborasi dengan mereka gitu. Sip, hebat banget Bu Nora nih. Ya gitu Bun. Oke. Ah, untuk yang lain kira-kira tidak ada hambatan lagi ya Bu Nora ya? Tidak ada hal-hal yang menghambat kerjaan Bu Nora? Insya Allah enggak ada Bun. Paling cuman tentang murid yang kemarin itu yang saya cerita, murid yang udah naik kelas itu, karena yang kalau K13 kan masih bisa nggak naik kelas itu, karena memang dari adabnya sih anaknya itu udah kemarin sudah di segitiga restitusi juga sudah Bun. Wih, hebat Bu. Jadi kira-kira kapan nih Bu Nora bisa menyelesaikan modul ajarnya, bahan ajarnya untuk yang kurikulum merdekanya Bu? Kalau modul ajarnya mungkin insya Allah saya pakai ATM ya mungkin ya Bun ya. Insya Allah amati, tiru dan modifikasi yang mungkin yang bisa membantu saya. Mungkin dari teman-teman yang kemarin sudah
kelas 10-nya. Kalau kelas 11-nya kan teman-teman belum pernah, jadi mungkin saya akan cari referensi dari teman-teman yang lain dari sekolah lain. Insya Allah saya buat modul ajarnya mungkin dalam 3 hari inilah Bun, karena masih MPLS kan. Iya, Siapa benar. tahu bisa gitu yang kelas 11. Bisa, Kalau kelas bisa. 11 ya sambil berjalan lah, kalaupun tidak bisa semuanya kan mungkin 1 semester dulu lah saya kerjakan dulu gitu. Oh, untuk semester 2-nya nyusul ya, Bu ya? Ya insya Allah begitu. Siap. Nanti berarti kita bisa bertemu lagi ya, Ibu ya, buat saya tanya-tanya lagi nih tentang modul ajarnya. Insya Allah bisa Bun. Mungkin nanti saya juga mau ATM dari Bu Nora. Amati tiru modifikasi. Siap. Nggih, siap. Siap, Insya terima. Allah mungkin kita ketemu lagi 1 bulan lagi ya Bun ya. 1 bulan lagi apa Bu Nora nggak kangen sama saya? Ya mungkin insya Allah ya 2 mingguan lah Bun. Tapi Oke. ya lebih itu paling cepet lah 2 minggu ya. Ya, siap. Terima kasih banyak Bu Nora. Terima Ya kasih ya sama-sama. sudah mau bareng-bareng untuk bicara ini. Saya yang makasih Bunda sudah dibantu. Terima Terima kasih. kasih sudah meringankan pikiran saya yang sudah semurut-surutnya karena persiapan pembelajaran yang baru. Makasih banyak ya. Terima kasih juga. Banyak belajar Ya, dari Bu Nora. kalau gitu saya Ya. pamit ya Bun. Iya, Makasih Bu. banyak. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam, Bu Nora. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Cuma saya sekarang lagi pusing nih, Bu Nora nih. Bu Nora apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, memang kayaknya kelihatannya kok kayak lagi galau begitu. Kenapa yo? Iya Bu, ini saya besok kan mau mengajar sudah ya, tapi mungkin masih 3 hari lagi nih ngajarnya. Tapi kok saya agak bingung ini ya Bu, soalnya anak-anak saya ini ada yang belum bisa baca Bu. Oh, berarti lagi menghadapi kesulitan tentang murid yang belum bisa membaca. Iya, padahal sudah SMP loh Bu. Oh, Bu Yuni ngajar SMP ya? Iya, sudah SMP tapi belum bisa baca anaknya Bu. SMP kelas berapa ini muridnya, Bun? Ini yang baru masuk Bu, kelas 7. Oh, berarti murid baru ya. Iya. Nah, menurut Bu Yuni, ketika ada murid yang seperti itu ya, belum bisa membaca, Bu Yuni punya strategi nggak untuk menghadapi anak tersebut? Ini yang saya kesusahan Bun. Biasanya kan saya ngajarin anak yang sudah mahir ya, yang sudah bisa baca ya SMP ya. Mungkin nanti strateginya bisa saya ini setelah istirahat, sebelum istirahat atau ketika istirahat bisa nih kita ajak dia untuk belajar membaca atau sebelum masuk kelas tak ajak membaca. Berarti menurut Bu Yuni dengan strategi mengajak anak itu punya waktu tambahan sebelum eh, jam sekolah maupun setelah pulang sekolah itu bisa digunakan untuk memberi tambahan untuk pengetahuan mereka tentang membaca gitu ya. Iya Bu. Nah, Bu Yuni sudah pernah belum melakukan itu? Sebelumnya untuk yang kelas sebelumnya memang satu orang ada yang sudah bisa baca, cuma belum lancar banget Bu. Padahal dia sudah ini sudah kelas 8. Nah, menurut Bu Yuni ada nggak yang bisa dari melihat evaluasi yang sebelumnya teknik mengajarkan membaca itu untuk bisa lebih bagus lagi? Kira-kira apa ya Bun ya? Oh, mungkin nanti saya pakai ini teorinya yang baru nih Bu. Karena kan anak-anak kadang suka ada yang suka dari gambar, ada yang suka membacanya dia langsung dibaca doang tanpa ada videonya nih. Jadi mungkin nanti tak berikan media pembelajaran yang berbeda antar anak. Tapi saya masih belum tahu nih anaknya karakteristiknya seperti apa. Nah, Bu Yuni barusan kan sudah bilang ya Iya, kalau mau memberikan media yang berdiferensiasi untuk anak-anak tersebut. Nah, menurut Bu Yuni untuk bisa memahami karakter siswa itu
gaya belajarnya seperti apa, profilnya seperti apa, Bu Yuni ada nggak strateginya? Mungkin nanti saya pakai yang tes diagnostik itu dulu Bu, tak cek dulu anaknya. Bisa dari ini ketika kita melakukan ice breakingnya kan kita bisa tahu nih, oh ternyata anak tersebut sukanya seperti apa. Oh, ya asesmen non diagnostiknya ya yang Ya, akan digunakan ya. ya Bu. Sejauh pengalaman yang sebelumnya dengan asesmen non diagnostiknya itu ada perkembangannya kan? Kalau yang sebelumnya ada, tapi Nah, mungkin yang sebelumnya agak lama Bu. nah mungkin dari pengalaman sebelumnya yang dengan asesmen tersebut masih lamban, mungkin masih kurang ya. Mungkin ada strategi untuk bagaimana meningkatkan kan ya. Nah, menurut Bu Yuni tadi ada beberapa yang memang harus dihadapi ya. Satu untuk Ya, persiapan untuk membaca. Satu tadi Bu Yuni menyampaikan bahwa uh, harus melihat dulu karakter anak itu, ya kan? ya, Kemudian mau melakukan kegiatan itu sebelum dan setelah jam pelajaran. ya, Nah, kemudian juga akan menyiapkan media pembelajaran yang menarik untuk mereka yang berdiferensiasi, gitu ya. ya, ya Bu. Nah, nah kira-kira nih Bu Yuni, kegiatan itu akan mulai dilaksanakan kapan nih Bun? Mungkin insya Allah minggu depan Bu. Minggu depan Oh minggu langsung depan ya? ya. Berarti setelah MPLS Setelah ya? MPLS langsung eksekusi. Oke siap, berarti setelah MPLS langsung eksekusi. Nah dari itu nanti Bu Yuni pasti akan melakukan yang namanya evaluasi juga kan, perkembangannya anak seperti apa. Nah kira-kira kapan nih saya bisa untuk melihat perkembangan tersebut Bu Yuni? 2 bulan lagi Kak Bu? 2 bulan lagi? Oh kira-kira itu terlalu lama nggak? Bisa dipercepat nggak? Mungkin untuk anaknya bisa atau tidaknya itu kan kurang tahu kita ya. Tapi untuk ininya, peningkatannya mungkin bisa dilihat 1 bulan atau 2 bulan. Tapi mungkin saya usahakan paling lama itu 2 bulanan. Tapi kita bisa ketemunya 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi Bu. Oke, siap. Berarti sekitar 3 mingguan ya, biar Ya, bisa lihat untuk perkembangannya seperti apa. Siapa tahu nanti saya bisa ketemu anaknya juga, biar siap, tahu ini siap dulu Bu. strateginya kayak apa gitu kan. Siap, Insya Allah siap. 3 minggu lagi kita ketemu ya Bun ya. Siap Bu. Terima kasih Nah, banyak. tetap semangat. Insya Allah Bu Yuni akan selalu bisa memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya. Siap, terima Ya, kasih Bu. mudah-mudahan tahun depan ketemunya muridnya malah lebih bagus lagi. Amin, 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 amin. Ya, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih juga Ya, Bu. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Nora. Mohon maaf, Ibu punya waktu Bu? Oh iya Bu, kenapa Bu? Ya, pengen ketemu sedikit lah untuk ngobrol-ngobrol Bun. Oh Mohon iya. ya. Iya Bu, silakan duduk dulu Bu. Ya, terima kasih Bunda. Ya, Oke, santai dulu Bun. ya. em, Kenapa nih? Gini Bun, saya mau curhat-curhat, minta solusinya. Enaknya gimana gitu. Saya ada permasalahan yang saya hadapi nih Bun tentang siswa. Ini kan hari ini masuk ya, masuk pertama. Nah, Iya, kebetulan saya ketemu siswa saya yang kemarin nggak naik kelas tuh Bun. Nah, anaknya itu masih tetap sih nggak care gitu kayak kemarin gitu. Nah, tadi sempat ngobrol-ngobrol sebentar. Nah, ternyata anaknya ya masih tetap seperti itu tuh Bun, selengean tuh kayak kemarin. menurut Bu Nora, kira-kira idealnya yang bagus nih untuk siswa itu yang seperti apa? Kalau menurut saya Bun, kalau misalnya anak yang ideal itu anak yang
dia bisa tertib, dia bisa melakukan yang terbaik dari dia. Ya memang tidak harus anak itu harus nurutin apa katanya guru, enggak, tapi kan adab itu kan yang penting gitu, adabnya terhadap orang yang lebih tua, terus adabnya kepada teman yang sejawat itu, sejajar itu harusnya kan harus dia paham sendirilah bahwa dia itu harusnya seperti apa, adabnya itu kan budi pekerti kan harus terlihat lah seperti itu, sikapnya, guyonannya, omongannya kan seperti itu. Iya, yang sudah pernah lakukan oleh Bu Nora apa saja, Bu? Apa sudah pernah menghubungi muridnya, teman-temannya yang lain? Uh, Pernah Bu, waktu saya ngajar itu anak-anak di kelasnya itu merasa terganggu dengan sikap anak itu, sampai bilang, Bu kalau bisa anak itu dikeluarkan saja lah Bu, gak usah di sini, saya kok merasa risih tuh anaknya sudah suka selengean, usil ke temennya, kemudian ganggu guru gitu, nggak nurut sama guru, sering nggak ada di dalam kelas. Nah itu teman-temannya sampai ada yang ngomongan seperti itu. Nah kemudian karena saya ajak ngomong itu anaknya uh, ya cuman ya selengean gitu, ketika diajak ngomong nggak benar-benar mau dengerin serius gitu loh. Bahkan saya pernah datang sama guru BK diajak gitu ke orang tuanya, itu sudah pernah saya lakukan itu. Untuk hal itu apa ada perubahan dari anak tersebut, Bu? Ya sedikit sih perubahannya, dia mulai mau masuk kelas itu, tapi hanya kelas beberapa kelas gitu loh. Awalnya kan semua kelas itu hanya satu yang dia masuk, olahraga saja. Lainnya itu masuk, nanti setelah absen hilang sudah anaknya, izin seperti itu. Bu Nora sudah pernah menghubungi teman Bu Nora yang ngajar olahraga? Sudah sih Bu, sudah pernah saya ke sana. Nah, ya saya ngobrol sama guru olahraga. Nah, guru olahraganya kebetulan wali kelasnya. Mm-mm. Kebetulan wali kelasnya, kemudian saya sampaikan, Pak, ini gimana putranya Bapak, ini seperti ini. Ya saya ceritakan kondisinya. Terus ternyata pas saya bicara sama wali kelasnya itu muncul teman yang lain, guru yang lain itu pas, iya bener anaknya gini-gini loh. Itu akhirnya muncullah kata-kata teman-teman yang lain malah cerita tentang, mohon maaf ada bunyi pintu Bu. Tidak apa-apa, dilanjutkan. Nah itu, nah akhirnya saya ya mau gimana, teman-teman malah ngomporin, malah kelihatannya malah yang lain. Kira- Tuh. Kira-kira menurut Bu Nora apa yang nih nantinya Bu Nora akan lakukan ke anak tersebut? Saya itu sebenarnya pengennya gini Bun, saya mau ngajak anaknya itu ketemuan lagi, kemudian saya mau coba deketin temen yang dia akrab itu, siapa sih temen yang akrab itu. Jadi kan biasanya kalau sama guru atau orang yang lebih tua mungkin anaknya sungkan atau mungkin tidak mau curhat, ada apa. Karena kalau menurut orang tuanya di rumah dia baik-baik saja, baik gitu, nggak ada masalah. Kalau disuruh nurut, ada apa ya nurut, ke sekolah juga aman. Ya memang dia tiap hari masuk ke sekolah gitu loh. Makanya saya pengen ketemu teman yang memang biasa sama dia itu siapa, mau saya ajak ngobrol, mau saya ketemu. Nanti teman yang akrab sama dia itu yang nanti saya ajaklah jadi teman yang perantara gitu, perantara untuk saya komunikasi dulu sama anak itu. Tuh. Oke, berarti nanti Bu Nora akan bertemu dengan teman dekatnya anak tersebut ya, Bu ya? Iya, mau ke teman dulu. Nah, kalau nanti sudah ketemu sama temennya, saya lihat dulu progresnya, Bu. Kalau misalnya diomongin temennya itu bisa ada kemajuan, berarti saya ada strateginya sudah kelihatan bahwa ternyata dengan teman enak. Nah, kalau misalnya kalau sudah, nanti saya coba untuk ngomong-ngomong sama dia, ya santailah. Jadi personal approach-nya, pendekatan pribadinya dulu. Ya kalau bisa saya ajak nongkrong dulu lah. Anak-anak sekarang kan anak laki-laki mungkin lebih suka nongkrong, main game, saya ajak main game lah. Saya pengen tahu dulu lah gamenya gimana. Ya, benar. Hebat sekali Bu Nora tetap semangat. Nah, kira-kira kapan nih Bu Nora mau bertemu dengan teman dekatnya anak itu? Ya insya Allah kan ini mumpung masih MPLS ya. MPLS saya cobalah insya Allah selama 2 hari ini kan nggak ada pelajaran, masih anak-anak kan Ya. masih
ya masih pendataan buku perpus apa dapat pinjaman dari buku perpus kan. Mau saya ajak ketemuan dulu lah temennya, saya ajak enaknya gimana sama temennya dulu. Mungkin 2 hari inilah Bun. Oke, berarti dalam 2 hari ini Bu Nora sudah siap ya untuk bertemu dengan teman dekatnya anak itu? Insya Allah, pokoknya dalam Oke, minggu-minggu inilah kan saya jadwal ngajar di kelas tersebut itu hari Rebu, pas hari Rebu. iya. Ya mungkin hari Rebu saya bisa ketemuan dulu, habis hari Rebu mungkin ngobrol-ngobrol lagi hari Jumatnya. Kalau Kamis kan saya kosong, mungkin saya akan lebih enak sih Kamis, coba Kamis, Jumat itu saya coba lagi ngobrol. Oke, Pokoknya dalam minggu ini. sip. Semangat tetap selalu berusaha, Bu Nora. Nanti boleh dong Nanti kita ketemu lagi buat bincang-bincang. boleh insya Allah. Kapan ya enaknya ya Bu ya? Kapan nih Bu Nora Eh, punya waktu kosong? Sepertinya Bu Nora sibuk sekali ya. iya ini Bun, mempersiapkan materi pelajaran juga saya lagi buat apa bahan ajar itu yang digital itu. Iya. Mungkin 1 bulan lagi lah, insya Allah. Oh, 1 bulan lagi. Iya 1 bulan dulu lah. Kan saya kan harus ada langkah-langkahnya, Bun. Kan harus pendekatan personal dulu ke temannya. Nanti dari temannya kan ngobrol sama anaknya gitu. Nanti mudah-mudahan lah ada perkembangan dari anaknya. Jadi 1 bulan lagi kita bisa ketemuan lah. Ya iman Oke. lah Bun. Kan kasihan dia kalau nggak naik kelas lagi kan bisa DO nanti. Iya, benar. Eman-eman juga, Bu, kasihan ya anaknya ya. Itu kan sudah Ya, saatnya dia mau kuliah ya, Bu ya. iya anaknya pintar sih. Gak apa-apa kalau Anaknya misalkan nanti Bu Nora ada waktu sebelum 1 bulan lagi, nggak apa-apa nih kita bisa ngobrol bareng. iya insya Allah nanti kalau misalnya saya ngelihat ternyata 2 minggu atau 3 minggu sudah ada perkembangan, saya ketemuan lah, saya calling Bu Yuni, Oke. kita ketemuan di mana? Di kafe, Iya, sambil kita benar. duduk-duduk gitu, sambil nyemil apa gitu Iya, ya. siap. Siap, Bu. Terima Nah, kasih. ya saya makasih Bu sudah dibantu Ya, untuk solusi untuk permasalahan yang saya hadapi. Makasih banyak ya Bu Yuni ya. terima kasih juga Bu Nora. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Tidak Saya apa-apa, pamit dulu. Bu. Saya senang sekali bisa bertemu Bu Nora. Alhamdulillah. Saya pamit dulu ya Bu. Iya, Bu. Makasih banyak. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nora. Waalaikumsalam Bu Yuni. Ya gimana Bu Yuni? Bu Nora gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, Bu Alhamdulillah. Yuni ini gimana Bu Yuni? Bu Yuni sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Nora di sekolah masih aman-aman saja? Sudah ke sekolah? Sudah balik ya? Oh iya Bun, ini sudah selesai. Ini makanya duduk-duduk ini di koridor ini Bun, di koridornya sekolah. Sambil menikmati hijau-hijau Bun, sambil mencari inspirasi nih Bun. Kenapa nih Bu Nora nih? Kok sepertinya sedang galau nih Bu Nora nih? Nah, saya lagi apa mikir untuk media pembelajaran Bun. Kan sekarang eh ajaran baru. Ya, Siswa kan dari transisi dari SMP ke SMA, maka bagaimana sih pembelajaran bahasa Inggris itu biar menarik untuk mereka, mereka itu enjoy di kelas saya gitu. Jadi saya lagi mikir media pembelajarannya itu gimana. Cuman ya saya itu agak gimana tuh Bun, lagi mikir-mikir, oh, anak bisa enggak ya dengan media pembelajaran. Saya kan enggak tahu anak itu seperti apa, kemampuannya gimana, dari hasil asesmen non diagnostiknya itu yang dari sekolah itu ternyata anak-anak itu banyak yang lebih suka main game tuh, kinestetik tuh, ya. itu. Menurut Bu Nora, kira-kira apa nih yang mau Bu Nora lakukan terlebih dahulu sebelum merancang media pembelajarannya nih Bu? Eh, menurut saya ya Bun ya, saya coba analisis dulu deh anaknya, tapi saya coba untuk buat media pembelajaran itu yang langsung macam-macam dulu. Kalau lihat
anaknya itu di hari pertama itu ternyata juga terlihat anaknya lebih suka game. Saya coba untuk buat media pembelajaran yang buat mereka senang, misalnya pakai quizzes, pakai word wall seperti itu. Saya coba untuk itu untuk anak-anak yang suka game. Nanti untuk anak-anak yang tidak suka game, misalnya ke audio, nanti audio visual itu saya buat video pembelajaran coba. Saya mau buat video pembelajaran, saya cari referensi yang banyak dulu. Itu yang mau saya lakukan. Bu Nora sudah pernah membuat media pembelajaran seperti itu? Sudah, alhamdulillah sudah. Kalau yang game, kalau game saya kemarin cuman manual ya, enggak yang anu lah. Kalau game itu paling cuma quizzes, kalau wall itu belum saya pakai sampai lebih ke anak-anak, enggak. Lebih banyak konvensional gitu kan anak. Kalau untuk yang media pembelajaran video sudah, saya sering buat seperti itu. Makanya saya pengen nyoba lagi. Kok kemarin yang anak-anak yang sudah lulus itu bahasa Inggrisnya bisa meningkat ketika pakai media pembelajaran. Mereka juga saya suruh buat karya seperti itu. Nah ternyata anak-anak kok lebih enjoy gitu lah, pemahaman terhadap bahasa Inggris juga lebih meningkat gitu. Sip, bener nih Bu. Selain itu kira-kira Bu Nora mau media yang lain tidak? Kayaknya cukup itu aja deh Bun. Dicoba dulu nanti kalau Oke. misalnya dari media yang saya buat itu bahan ajarnya juga saya coba untuk buat digital, kan anak penasaran kalau Ya. digital itu biasanya saya coba nanti kalau misalnya ternyata mereka enjoy dengan itu, oh bagus, hasilnya juga di pembelajaran juga ada peningkatan, baru saya nanti mungkin lebih yang lain lah, anak-anak saya ajak sekalian tuh buat Oke. apa mereka yang desain gitu loh, mereka yang desain dicobakan ke teman yang lain, jadi saling berbagi keilmuan yang mereka punya, saya coba untuk ngoreksi, nanti mereka yang ngerjakan. Oke, selain bekerja sama dengan murid-murid Bu Nora, kira-kira ada teman yang lain tidak yang mau Ibu Nora ajak kerjasama? Barengan sejawat saya, Hmm, insya Allah ada, mungkin teman yang sudah pernah membuatlah media pembelajaran seperti itu. Nanti saya ajak untuk diskusi, untuk ngoreksi lah kegiatan saya seperti apa. Siapa tahu bisa saya ajak sekalian masuk ke kelas Bun, benar, untuk buat PTK, penelitian benar. tindakan kelas kalian nanti. Wih, hebat nih. Jadi nanti Bu Nora bisa bareng-bareng nih sama teman-teman yang lain ya, buat masuk ke Iya, dalam kelas. misalnya gitu. Oke, Ya. siap. Kapan kira-kira nih Bu Nora mau melakukan ini? Segeralah Bun, kan memang harus segera dilaksanakan karena pembelajaran sudah mulai masuk kan, sudah ajaran baru gitu. Ya mudah-mudahan saya bisa langsung buatkan dalam hari ini, malam ini sampai 3 hari ke depan, dan minggu depan kan sudah efektif kan. Ya. Mungkin minggu depan sudah bisa dilaksanakan lah uji coba Oke, itu. sip, semangat. Jadi nanti minggu depan boleh dong saya ATM ke Bu Nora? Jangan dulu lah Bun, kalau seminggu depan kan saya masih baru melaksanakan ke anak-anak. Mungkin Oke, ya 15 hari sekitar lagi. 2 mingguan lagi lah, 2 mingguan lagi lah untuk lihat Oke. progresnya gitu. Berarti nanti 2 minggu lagi kita ketemu lagi ya. Iya siap, insya Allah. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Bu Nora. Ya, sama-sama. Makasih Ya. banyak Ibu Yuni sudah ngasih. Yuk. Ya, terima kasih juga. Saya banyak belajar dari Bu Nora juga. Sampai ketemu lagi ya Bu Nora ya. 2 minggu lagi ya. Siap-siap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye.